Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam perspektif Blamer. Perspektif Blamer itu nama orang. Beliau nama lengkapnya adalah Herbert Blamer. Beliau adalah simbolik interaksionis atau orang yang ahli di bidang teori interaksi simbolik. Beliau hidup di tahun atau lahir tahun 1900 dan meninggal tahun 1987. Ada 3 konsep penting yang diajukan oleh Blamer, yang 3 konsep penting itu akan kita gunakan untuk membedah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau kita melihat PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka langkah awal yang kita lakukan adalah melihat para pihaknya. Ketika kita melihat para pihak, maka ada 2 pihak yang saling berhadapan, yang kemudian kita menyebutnya sebagai pihak yang saling berinteraksi dan saling bertransaksi. Pihak pertama yaitu kantor pertanahan, dan pihak kedua adalah masyarakat. Ketika mereka berinteraksi, maka kemudian masing-masing pihak tersebut memaknai PTSL. Makna itu adalah tafsir atas sesuatu. Jadi ketika saya menyebut mereka memaknai PTSL, berarti mereka sedang menafsirkan PTSL. Makna berbeda dengan arti. Kalau arti itu berbicara tentang pengertian atas kata atau frasa tertentu yang berdasarkan kamus bahasa. Sedangkan makna adalah tafsir atas sesuatu yang didasarkan atas pemikiran pihak-pihak yang memaknai. Kita mulai dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan akan memaknai PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, dalam apa yang saya sebut sebagai makna ideal. Makna ideal adalah makna yang dibangun berdasarkan tujuan dari pelaksanaan PTSL dan berbagai kerangka pemikiran yang dibangun atau dikonstruksi dalam pelaksanaan PTSL. Itu adalah makna ideal. Makna itu dimiliki oleh teman-teman di kantor pertanahan. Mereka punya makna ideal. Tetapi ketika itu kemudian ditransaksikan atau diinteraksikan dengan masyarakat, masyarakat memiliki makna yang berbeda. Masyarakat bukan memaknai PTSL sebagai dalam makna ideal, tetapi mereka memaknainya sebagai makna ekspektasi, yaitu makna yang diharapkan. Boleh jadi hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman di kantor pertanahan, boleh jadi hal-hal yang dimaknai oleh teman-teman di kantor pertanahan ternyata bukan sesuatu yang diekspektasikan oleh masyarakat, bukan sesuatu yang diharapkan. Contoh, misalnya teman-teman di kantor pertanahan mengatakan bahwa PTSL ini dapat menghasilkan sertifikat dan sertifikat dapat diagunkan di bank. Kemudian kita lihat masyarakatnya, ada kelompok masyarakat tertentu yang anti riba, sehingga kemudian mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Mereka tidak menganggap bahwa peran sertifikat dalam rangka mendapatkan modal lewat agunan di bank bukan sesuatu yang penting, karena mereka adalah masyarakat yang anti riba. Itu sebabnya tadi saya bilang bahwa masyarakat memaknainya sebagai makna ekspektasi, tergantung harapan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat. Jadi dengan demikian akan berhadapan 2 makna yang berbeda dalam konteks PTSL, yaitu kantor pertanahan memaknainya sebagai makna ideal sesuai dengan asas, tujuan, dan segala macam konstruksi pemikiran yang dibangun dalam rangka PTSL. Sementara itu masyarakat akan memaknainya sebagai makna ekspektasi, yaitu makna yang diharapkan oleh masyarakat. Hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dalam konteks PTSL yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Itu yang kemudian ditransaksikan, itu yang kemudian diinteraksikan. Jadi ketika masyarakat dengan kantor pertanahan itu berinteraksi melalui forum diskusi, melalui forum focus group discussion, atau melalui penyuluhan atau dialog dengan format-format tertentu, maka saat itulah terjadi interaksi antara sahabat-sahabat di kantor pertanahan dengan masyarakat. Interaksi tersebut kemudian menghasilkan transaksi. Saya ulangi kalimatnya, interaksi antara kantor pertanahan dengan masyarakat akan menghasilkan suatu transaksi yang dalam konteks ini, dalam konteks PTSL dalam perspektif Blamer, disebut sebagai proses yang
memperbaharui makna. Jadi ketika ada interaksi antara antar pertanahan dengan masyarakat, maka menghasilkan sebuah transaksi, yaitu perubahan atau pembaharuan makna. Maka kemudian maknanya menjadi berubah. Ketika teman-teman di kantor pertanahan pada awalnya memiliki makna ideal, tetapi kemudian makna ideal itu dibenturkan dengan makna ekspektasi masyarakat ternyata kemudian berbeda, maka kemudian makna idealnya itu diperbaiki oleh teman-teman di kantor pertanahan, sehingga yang muncul adalah makna realitas, makna real, makna yang nyata sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi ada perubahan makna dari kantor pertanahan. Pada awalnya mereka memaknai PTSL dalam makna ideal, kemudian berubah menjadi makna realitas, makna yang real, makna yang nyata di lapangan. Sementara itu, masyarakat juga mengalami perubahan dalam konteks PTSL ketika mereka memaknainya. Pada awalnya mereka memberi makna ekspektasi sesuai dengan harapan mereka, tetapi kemudian ketika itu didiskusikan dengan teman-teman di kantor pertanahan, ada bagian yang bisa dikabulkan, ada bagian yang tidak bisa dikabulkan. Ada bagian yang memang harus dilaksanakan oleh masyarakat, misalnya asas kontradiktor delimitasi, konsep fixed boundary, kemudian hal-hal teknis dan yuridis lain yang penting, maka kemudian dari makna ekspektasi berubah menjadi makna faktual. Jadi kantor pertanahan mengalami perubahan pemaknaan PTSL dari makna ideal menjadi makna realitas. Masyarakat juga mengalami perubahan pemaknaan terhadap PTSL, yaitu dari makna ekspektasi menjadi makna faktual. Nah, makna realitas atau makna real yang ada di kantor pertanahan dan makna faktual yang ada di masyarakat, meskipun berbeda nama, tetapi nanti substansinya hampir mirip. Karena itu adalah merupakan bagian dari transaksi. Semacam kesepakatan begitu, bahwa inilah makna PTSL yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu disebut sebagai makna aktual. Jadi makna aktual itu terdiri dari dua makna, yaitu makna realitas sebagaimana yang dimaknai oleh teman-teman di kantor pertanahan, dan makna faktual sebagaimana yang dimaknai oleh masyarakat dalam konteks PTSL. Dan isi dari dua makna itu relatif sama, relatif mendekati, karena itu bagian dari negosiasi, bagian dari upaya untuk saling menerima satu dengan yang lain, sehingga kemudian muncul yang kita sebut semacam makna bersama, kira-kira begitu, yang itu disebut sebagai makna aktual. Nah, itu semua terjadi, perubahan makna, munculnya makna aktual, munculnya makna yang mirip, itu terjadi karena adanya interaksi dan transaksi. Sekarang mari kita bahas tentang interaksi. Ketika bicara tentang interaksi itu dibangun melalui komunikasi. Dan ketika melakukan komunikasi, maka aspek penting dari komunikasi itu adalah bahasa. Atau Blammer menyebutnya language, bahasa. Nah, ketika bicara tentang bahasa, maka disinilah kemudian peran bahasa yang sangat membantu dalam hal komunikasi, yaitu untuk memudahkan para pihak, kantor pertanahan dan masyarakat, untuk saling mengidentifikasi. Mereka saling mengidentifikasi, ini kantor pertanahan, masyarakat akan mengidentifikasi bahwa ini kantor pertanahan, mereka punya keinginan A, B, C, D, dan seterusnya, mereka punya syarat A, B, C, D, dan seterusnya, mereka punya konsep A, B, C, D, dan seterusnya. Itu masyarakat mengidentifikasi kantor pertanahan. Kantor pertanahan juga begitu, dia akan mengidentifikasi masyarakat. Oh, ini masyarakat punya modal dasar demikian, A, B, C, D begitu, kemudian mereka punya keinginan tertentu, A, B, C, D, punya kebutuhan tertentu, A, B, C, D, dan seterusnya. Itu yang kemudian disebut sebagai kemampuan mengkomunikasikan konsep. Dan kemudian itu semua hasil mengkomunikasikan konsep tersebut akan digunakan sebagai dasar kerjasama para pihak, yaitu kerjasama antara kantor pertanahan dengan masyarakat, terutama untuk kegiatan PTSL masa kini, PTSL yang sekarang, yang lebih berbasis pada partisipasi masyarakat. Jadi kan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan saat ini adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berbasis pada partisipasi masyarakat, atau orang menyebutnya dengan istilah PTSLPM, pendaftaran tanah sistematis lengkap pemberdayaan masyarakat. Itulah kemudian yang dilakukan sebagai hasil dari kemampuan berkomunikasi. Nah, untuk bisa berkomunikasi tersebut, maka kemudian Blammer menyebut istilah thoughts, istilah pemikiran. Bagi Blammer, pemikiran itu nggak bisa diabaikan, pemikiran itu sesuatu yang penting, karena berdasarkan pemikiran itu, maka para pihak bisa berkomunikasi.
berdasarkan pemikiran itu, para pihak bisa saling merubah makna. Berdasarkan pemikiran itu, para pihak bisa saling menyesuaikan agar muncul makna bersama yang tadi kita sebut dengan istilah makna aktual. Nah, bicara tentang pemikiran itu terdiri dari 3 bagian. Pemikiran itu kita bayangkan sebagai sebuah kerangka besar begitu, yang di dalam kerangka pemikiran itu ada ide, ada gagasan, ada pendapat. Ide adalah rencana yang tersusun dalam pemikiran. PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian bagaimana syaratnya, bagaimana teknik pelaksanaannya, apa dampaknya, itu bagian dari ide. Ya, karena ide itu adalah rencana yang tersusun dalam pemikiran. Dalam pemikirannya orang-orang pertanahan, dalam pemikirannya sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan yang nanti mereka akan melakukan apa yang disebut dengan istilah transmisi nilai, transmisi value tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keindahan PTSL, itu ditransmisikan atau dialihkan kepada masyarakat. Itu ide. Nah, kemudian ada lagi istilahnya gagasan. Gagasan adalah hasil dari pemikiran. Jadi ketika ada ide tentang PTSL, ketika ada ide tentang apa itu PTSL, bagaimana syarat melaksanakan PTSL, apa dampaknya, bagaimana teknik pelaksanaan dan lain sebagainya, itu kan ide. Ide itu kemudian dikembangkan, dikelola, dan kemudian menjadi sebuah gagasan, itu adalah hasil pemikiran. Dan kemudian ketika kemudian ide itu disampaikan, ide itu dinyatakan, ide itu dijelaskan dalam sebuah acara, misalnya diskusi, pertemuan, atau ngobrol dengan masyarakat begitu, maka ide itu menjadi awalnya ide, menjadi gagasan, kemudian berubah menjadi pendapat. Jadi pendapat itu adalah gagasan yang disampaikan. Jadi ide itu adalah konsep awalnya, konsep awal itu kemudian diolah menjadi gagasan, ketika gagasan itu disampaikan itu menjadi pendapat. Pendapat itu yang kemudian disampaikan ke masyarakat, dan itu yang kemudian dinegosiasikan oleh masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka agar ketika ada pelaksanaan masyarakat bisa memilih ini bagian yang mudah mereka laksanakan, ini bagian yang sulit mereka laksanakan. Bagian yang sulit mereka laksanakan bukan berarti tidak boleh dilaksanakan. Bagian yang sulit dilaksanakan bukan berarti tidak dilaksanakan, tapi membutuhkan proses tambahan. Misalnya perlu penjelasan lebih detail, misalnya perlu pendekatan lebih baik agar bagian-bagian yang dirasakan sulit oleh masyarakat menjadi lebih mudah dipahami dan lebih mudah diselesaikan atau dilaksanakan. Itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam perspektif Blamer, yang dalam hal ini ada 3 poin penting, yaitu meaning, pemaknaan, language, bahasa, dalam konteks memudahkan komunikasi, dan thoughts untuk membahas tentang bagaimana muncul sebuah ide, gagasan, dan pendapat. Saya pikir demikian, saya cukupkan diskusi kita siang ini, kita akhiri. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.